sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new PKK reading. Hi Soul Family, ini reading baru tentang Twin Flame dan Soulmate. Periodenya ini 2 bulan, aku tarik, yaitu September, Oktober ya. Kita lihat, ini untuk Divine Masculine. Dan yang ini adalah untuk Divine Feminine. Yes, kita lihat energi generalnya. Tapi sebelumnya aku mau lihat energi utamanya dulu. Di 2 bulan ke depan apa yang akan terjadi ya. Atau energi utamanya dari semesta untuk para Twin Flame dan juga Soulmate. Part 2, Lilac. Strengthen your faith. Sedang banyak yang diuji keyakinan, banyak yang goyah. Part 2, 6, numerologinya 4-2, 6. Sama dengan numerologi tahun kita sekarang, yaitu 2022. Itu 6 juga. Jadi banyak yang memproses tentang masa lalu banyak yang memproses tentang perasaan dan pelajaran-pelajaran dari yang dulu-dulu. Satu lagi silver, be persistent, 27, numerologi 9. Ini tentang kekuatan untuk percaya, untuk tetap maju, untuk tetap konsisten. Jadi, memang tentang keyakinan yang harus dipertahankan, atau tentang impian yang mungkin dalam perjalanannya teruji, terhambat, dan lain sebagainya. Tapi semesta ingin untuk Twin Flame dan Soulmate, tentunya ini karena berkaitan dengan Twin Flame Soulmate dalam romansa ya, mempertahankan impian tentang cinta. Itu tema utamanya. Dan kebetulan hari ini aku pakai yang lilac juga. Tidak ada yang kebetulan ya. Sudah diatur. Jadi tentang memperkuat keyakinan, kembali lagi untuk percaya. Oke, kita lihat sekarang energi dari para Twin Flame Soulmate. Pertama-tama Masculine Soul dulu. Astaga, lagi kayak gini loh kartunya. The Devil in Reverse. Wait. Ace of Cups in Reverse. 9 of Cups in Reverse. Pantesan disuruh memperkuat keyakinan. Okay. And the other one untuk Feminine Soul. Next 2 months. Page of Swords. King of Crystals. Awakening. Very interesting energy. Ini bawahnya Six of Swords. Ini bawahnya Temperance in Reverse. Aku sengaja baca reverse karena aku merasakan ada energi-energi yang harus aku sampaikan berhubungan dengan tentunya perasaan atau keadaan yang terjadi di antara jiwa maskulin atau feminin. Masculine soul dalam keadaan ke depan ya, kembali lagi seperti temanya ya. Sebenarnya kamu udah tahu apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tidak baik untuk kamu lakukan. Tapi somehow saya melihat orang yang tidak bisa keluar dari zona tersebut. Kamu tahu mungkin ada beberapa sifat atau beberapa hal yang diinginkan pasangan atau juga yang mungkin dibutuhkan sama Twin Flame Soulmate kamu, tapi seperti ada keengganan untuk melakukannya. Karena saya melihat orang yang sedang berada di dalam ketakutan untuk memulai hubungan baru karena takut merepotkan dirinya. Takut banget. Seperti kebebasan itu akan dirampas, kebahagiaan diri akan dirampas jika tidak lagi single atau tidak lagi
Kalau yang pasangan tidak lagi mempertahankan egonya, jadi seperti takut dikendalikan sama feminine. Dan maskulin itu tahu itu salah, tapi tetap aja dijalanin. Dan itu pastinya gak enak banget buat tubuhmu, buat pikiranmu, karena kamu tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan, tapi kamu tidak merasa punya kemampuan melakukan itu, atau keinginan untuk mengeksekusi, menjalani itu. Sementara dari Divine Feminine, saya melihat adanya Page of Swords. Untuk beberapa ya, ini agak spesifik, sudah merasa urusannya dengan Twin Flame dan soulmate-nya udah selesai, sudah tidak ada keinginan untuk memulai kembali, atau tidak ada keinginan untuk kontak, kecuali di kontak duluan, karena kerasanya seperti sudah cukup tahu lah tentang Twin Flame soulmate-nya. Udah ada kesadaran, awakening, kebangkitan, apa yang dia butuhkan. Ini untuk dikit banget ya, ya itu. Intinya yang energi tersebut tidak lagi melihat potensi di Twin Flame dan soulmate-nya. Kalaupun ada, maka Twin Flame dan soulmate-nya harus membuktikan diri perubahannya. Perubahan agar si hati feminin ini bisa terbuka. Interesting. Bukan ego sih kalau di sini. Kalau di sini lebih kepada terasa tidak mampu si maskulin untuk merubah dirinya atau kebiasaannya atau pola pikirnya. Sementara untuk feminin, dia merasa sudah melakukan banyak hal. Aku ngerasa gitu ya, sudah dicoba gitu, tapi tidak ada perubahan yang baik, sehingga dia sudah seperti memutuskan sebuah arah hidup, dan dia berjalan ke arah yang dibutuhkannya, awakening. Dia tenang sih, dia sudah tahu mungkin tidak ada di masa lalu, dia jadi berjalan ke depan, or at least sudah menyadari kebutuhannya dari soal cinta. Dan energi yang lebih banyak lagi nih ya, putus harapan. Banyak yang di sini gangguan komunikasi antara maskulin femininnya gede banget loh guys. Ini bisa jadi pasangan yang komunikasinya mungkin sudah mulai lebih baik, tapi kalau saya ngambilnya selalu energi dominan ya, energi dominan. Kalau ini gak resonate buat kamu, tolong kamu pakai ini, kamu logika kamu ya, tidak semua reading itu untuk kamu. Ada teman-teman yang memang resonate, ini kondisinya sedang tidak dalam komunikasi yang bagus. Kalau kamu dalam kondisi komunikasi yang bagus, tentu ini bukan reading untukmu. Jangan disama-samain ya. Terjadi sugesti yang buruk. Aku hanya baca yang dominan di sini, feminine soul, seperti merasa tidak ada keterbukaan komunikasi atau tidak ada koneksi yang diharapkan dari sosok maskulin. Dan ini King of Crystals-nya seperti terbalik ya. Seperti orang yang dia mulai meragu apakah ini orang yang terbaik. Nah, untuk yang couple, saya melihat ada good news-nya. Setelah terjadi komunikasi yang tidak terlalu lancar, setelah itu feminin di sini dulu yang membuka jalan untuk membangun koneksi itu kembali. Feminin dulu yang mengalami kebangkitan, keikhlasan, kesadaran sudah dicapai, dan akhirnya feminin ini bisa energinya membenahi koneksi yang mungkin sedang renggang tuh. Dan untuk yang single, memang ini seperti maskulin yang ini tidak siap berkomitmen karena masih ada godaan atau juga bisa trauma yang tetap disimpan gitu. Udah tahu itu salah tapi tetap disimpan, padahal keinginan dia untuk mencintai besar. Cuman dia juga punya keinginan kalau dalam hubungan cinta jangan sampai merepotkan. Ya mungkin karena dia selalu dapat orang yang begitu ya, yang dalam love life selalu buat jadi pusing.
but maskulin juga punya hak untuk tidak bersama siapapun atau dengan orang yang bagi dia cukup mudah dikendalikan gitu ya, cukup mudah untuk memahami dia. Kalau feminin, kamu meninggalkan sesuatu yang sepertinya dari mental ya, tidak sehat, dan itu berkaitan sama harapan kamu tentang sosok stabil, sosok maskulin yang stabil. Kamu tidak lagi melihat itu ada di masa lalu atau mungkin dalam koneksi ini, atau kamu terbuka justru untuk beberapa orang, dikit nih ya, kamu justru terbuka. Ini sebenarnya twin flame atau soulmate kamu, cuman mereka belum ready aja. Nah, coba kita lihat terusannya. Maskulin, buang satu. Five of Cups, iya kan, pengalaman dulunya menguasai, padahal maskulin tahu itu masa lalu gitu, tapi dia ngerasa nggak bisa lepas dari situ. The Lovers, dia merasa belum menemukan orang yang bisa memberi dan menerima seperti apa yang dia butuhkan. Di sini juga aku ngerasa ini maskulin dan feminin yang belum ketemu. Maskulin ini merasa dia terbalik keinginan untuk berkomitmennya karena dia belum menemukan. Ini ada untuk twin flame soulmate yang belum ketemu nih. Dia belum menemukan sosok yang bisa seimbang. Makanya dia tidak mau berkomitmen. Dia tidak siap untuk menyerahkan hatinya. Nah, kalau untuk yang couple nih, maskulin sudah lebih tenang dalam menghadapi tekanan koneksinya, sudah lebih banyak belajar dari refleksi masa lalu, meskipun di awal mungkin ada rasa kenapa kok hubungan gini-gini amat gitu ya, kok banyak sekali permasalahan ya, karena lagi diaktifkan kebangkitannya lewat koneksi oleh semesta. Tapi sekarang maskulin ini sudah berada dalam titik ingin memberi, menerima yang baik, yang seimbang dengan femininnya. And that's really good. Kalau yang separation sih aku rasa dia mencari sosok yang bisa memberi menerima seimbang dengan dia. Oke, feminine. Eight of Crystals. Okay. The Ten of Crystals. The Nine of Crystals. Oke. Interesting banget. Feminine yang single saat ini ada keengganan untuk memulai lagi. Banyak banget yang ngerasa gini, kayak sudah merasa sudahlah ya udahlah, udah dijalanin, sekarang kayak mungkin aku bisa dapet apa yang aku mau, tapi juga aku tahu gak semuanya bisa aku dapet, tapi ketakutan aku juga gak semuanya akan terjadi. Jadi feminin ini untuk mikirin yang single ya, untuk mikirin hubungan, tidak merasa disediakan saat ini sama kehidupan, sama semesta, sehingga dia fokus sama dirinya. Awakeningnya adalah dia sadar ini adalah titik dimana saat romansa sedang tidak berjalan, maka dia harus fokus pada dirinya, dan akhirnya fokusnya pada karir, pada self love, pada hal-hal yang penting untuk dia. Dan dia menyerahkan. Dia sebenarnya dia nggak punya jalan keluar gitu. Apakah ada atau tidak? Tapi itu selalu ada di hatiku, keinginan itu. Cuman saat ini seperti belum waktunya. Ya sudah, aku jalani saja hidup aku. Gitu. Nah, untuk yang couple, kamu mulai sadar banget bahwa kebahagiaan dalam hubungan itu datang bukan dari pasangan kamu,
tapi dari kamunya juga happy, dianya juga happy, masing-masing happy, sehingga jadilah rumah tangga atau hubungan yang sehat. Di situ kamu menyadari ada sifat-sifat tertentu yang feminine soul rasakan, bahwa feminine ini merasa, oh ya, dulu aku mengandalkan orang lain untuk happy karena trauma aku, karena mungkin masa lalu aku, karena gaya dari orang tua aku, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang feminine soul bisa stabil dengan dirinya, bisa memahami apa yang penting untuk dirinya, sehingga apa? Membawa kestabilan dalam hubungan. Kestabilan, karena saat feminine soul dia bisa sangat stabil ya, bisa self love, di situ energi koneksi, tekanan koneksinya akan sedikit mereda, guys. tidak lagi seperti the tower terus gitu, selalu berubah dinamika menyakitkan, proyeksi dari alam bawah sadar terus-terusan. Itu kan melelahkan ya. Aku ngerasa dua-duanya udah lelah dengan itu. Tapi lelah bukan berarti keinginan itu tidak ada ya, untuk punya pasangan gitu, untuk membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Bukan berarti, bedakan antara nyerah sama capek. Bedakan. Kalau nyerah itu udah nggak ada pikiran sama sekali, kamu nggak bakal nonton reading ini. Tapi kalau capek ya mungkin kamu bisa mengeluh sekarang, marah-marah, tapi tetap gitu alam bawah sadar kamu nyuruh kamu nonton. Gitu. Jadi nggak bisa dibohongin itu. Dan di sini juga feminine terlihat seperti banyak refleksi ke masa lalu, bukan cuman dia melihat maskulinnya saja yang punya kesalahan ya, tapi bijaknya feminine ini dia sadar dia juga ada kesalahan. Karena waktu, terutama pada waktu awakening diaktifkan di antara si counterpart ini, kedua ini tentunya terjadi hati terbuka, cakra hati kita terbuka, dan sensitivitas kita sama sikap seseorang, sama energi itu lagi tinggi banget. Bayangin ya, lagi tinggi-tingginya kita lagi spiritual awakening, datang orang ini, datang dia. Akhirnya kita banyak sekali bersikap tidak seperti diri kita, karena kita membela diri, defensif, karena kita mungkin ketakutan, dan kita bersikap berbeda. Saya dengar dari semesta, tolong jangan disesali. Semua yang sudah dilalui, sudah terjadi, memang ada part itu harus terjadi dan dialami. Persatuan, perpisahan, kayak hanya di friendzone kan gitu ya, itu sudah seharusnya terjadi. Dan lihat saja gimana pun kamu berusaha merubahnya, tetap nggak bisa, sampai waktunya tiba untuk ada penyelesaian dari hubungan ini. Dan sayangnya tidak semua twin flame soulmate akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ya. Jadi lebih kepada pelajarannya adalah keikhlasan, tanpa ada closure, tanpa ada penutupan. Oke. Ya pastinya pada waktu pertemuan itu pasti sakit banget, karena sensitivitas kita sedang tinggi dan kita dikasih proyeksi oleh twin flame soulmate kita tentang luka terbesar kita sekaligus kekuatan terbesar kita, kelas otak kita, kelas banget. Now masih another energy ke depan. A time for healing. Waktunya healing. Tidak ada yang bisa datang dari situasi ini. Kerjakan ketakutan-ketakutanmu. New Moon in Scorpio. Bawahnya, prosperity lies ahead.
New Moon in Taurus. 2 bulan ke depan, kebanyakan ya, saya nggak ngomong semua, kebanyakan dari teman-teman akan mengalami sebuah titik penyembuhan yang baru. Kali ini penyembuhannya aku merasakan semesta bertujuan pada tidak adanya dendam di antara kamu dan masa lalu. Teman-teman akan diarahkan ke arah hati yang sehat lagi, di mana hati yang sehat bisa dicapai dengan tidak memegang lagi dendam atau resentment about the past. Tidak lagi memegang itu semua. Nah, ini warnanya dari hitam dark ya ke warna violet atau ungu. Warnanya ungu. Dan ungu ini ya lebih kepada crown chakra mahkota, chakra spiritual. Jadi ini pembersihan yang cukup penting untuk menetralisir semua luka-luka itu. Belajar untuk menghargai apa yang terjadi memang sudah seharusnya dan sudah harus dijalani sama kita semua. Ya, dan itu menjadikan kamu di titik sekarang maskulin, Six of Pentacles, dan kamu di titik Nine of Crystals, maskulin, feminine. Feminine ada di titik yang Pentacles. Dia dari badai menuju arus yang tenang. Dan mulai bisa memahami hikmah dari koneksi-koneksi di masa lalu. Disitulah ada be persistent. Jadi kamu konsisten, kamu teguhlah sama your faith, keyakinan, keinginanmu, impianmu. Ada siklus yang akan berakhir, siklus dari rage, aku ngerasa rage ya, anger, marah, dendam, benci. Itu sebentar lagi tidak akan bisa kamu pertahankan untuk masuk ke siklus baru, yang dimana aku ngerasa Pentacles, prosperity. Akan ada kemakmuran, at least dari finansial dulu. Jadi tugas kamu, feminine masculine, aku merasa coba belajar dari masa lalu, coba mikirin lagi, lepasin kalau bisa ya, ikhlasin, dan belajar untuk what do you call it, belajar dari masa lalu, bukan marah dengan masa lalu. Hope that's clear. Okay, we'll see. Masculine di 2 bulan ke depan, September, Oktober, memberikan kesempatan pada hubunganmu. Bekerjalah untuk partnership hubungan kamu dan feminine. Healing family issues. Keinginan kamu untuk lepas, apakah karena kamu melihat rumah tangga orang tua atau saudara, orang-orang yang kamu kagumi tidak bahagia, sehingga kamu ngerasa pernikahan itu seperti gerbang menuju penderitaan dan kamu inginnya bebas? Entahlah, tapi memaafkan orang tuamu, tidak lagi menyimpan kemarahan, akan membawamu ke arah anugerah cinta dan finansial. Honeymoon tuh ada titik tenang untuk maskulin juga. Kamu punya banget kesempatan untuk menjalin lagi hubungan yang indah dan tenang dengan soulmate twin flame-mu. Kamu bisa memutuskan itu. Terserah kamu maskulin mau ngambil atau tidak, karena di sini ada kamu yang memberikan kesempatan, kamu yang berusaha. Dan sambil itu kamu juga sambil melihat alasan-alasan kenapa kamu traumatis terhadap komitmen, atau kamu traumatis melihat istrimu atau pasanganmu bertindak tertentu. Dan traumatisnya itu di kamu sangat lihat dari responmu terhadap feminine. Apakah kamu jadi galak banget? Apakah jadi lari? Nah, itu menunjukkan ada sesuatu yang terjadi di alam bawah sadar yang menyimpan memori-memori sakit. Ya. Jadi maskulin disarankan untuk memberikan lagi kesempatan, karena kamu layak bahagia dan semua orang punya hak untuk bermimpi indah tentang cinta.
Karena saya tahu kalau kamu nonton di sini, kamu juga adalah orang yang sebenarnya masih berharap. At least diri kecil kamu masih berharap banget untuk dapetin cinta sejati. Oke. Mask nih. Ada 2. Black. Aku baru pertama lo dapet ini. 28 10 1. New cycle. Find richness from the dark night. Menemukan kekayaan, harta dari kegelapan jiwa, dark night of the soul. Ya, memetik hikmah dari kejadian-kejadian dan pengalaman mental yang buruk, pengalaman spiritual yang menyakitkan. Bukan di sini semesta tidak untuk menyakiti kita ya. Mungkin jalannya tidak bisa kita mengerti, tapi beliau selalu bermaksud yang terbaik untuk seluruh ciptaannya. Jadi pengen ini semangka. Watermelon. Have fun with your inner child. Ya, dikonfirmasi lagi ada inner child issue, ada healing tertentu yang sesungguhnya ada di dalam batinmu. Sisi kecilmu yang berontak, yang marah, yang mungkin ingin keadilan, minta keadilan. Waktunya untuk memberikannya. Kalau diri kecilmu itu melihat kasih sayang, cinta itu seperti perhatian gitu ya, maka kamu buka hatimu untuk perhatian orang yang kamu cintai. Kamu buka hatimu untuk kesempatan berkomunikasi, memulai lagi angka 3. Act, bertindak terhadap keinginan yang terkubur atau cita-cita diri kecilmu yang terlupakan. Jadi intinya dark night of the soul atau kondisi depresi, stres kemarin adalah untuk mengembalikanmu pada impianmu yang sempat hilang. Strengthen your faith. Jadi kembali ke masa lalu, ambil impian-impian yang masih kamu ingin raih, dan tentunya kalau ada impian yang dirubah ya tetap yakini itu bisa kamu raih pada waktunya. Okay, now let's see feminine soul. This could be the one. 2 bulan ke depan apakah ada pertanda-pertanda datangnya orang yang akan kamu sangkakan jodohmu? Passion. I'm so happy to see it. Feminine. Biarkan jiwamu bersinar, bernyanyi dalam suka. Kembali semangat aku lihat feminine single couple. Children. Sama-sama healing inner child ya. Atau ini ada urusannya dengan anakmu. Kehidupan cintamu sekarang dipengaruhi oleh anak-anak. Apakah itu tentang diri kecilmu? Apakah itu tentang apa gitu ya? Anakmu sekarang. Engagement. Kehidupan cintamu meningkat ke level komitmen yang lebih tinggi. Jadian atau tidak untuk yang single, punya anak atau tidak untuk yang couple, lagi harmonis atau tidak. Intinya 2 bulan ke depan afirmasi baiknya diambil ya. Ada sesuatu yang meningkat levelnya dari kehidupan cintamu, dan tentunya ini membawa lagi semangat baru, harapan baru yang mungkin sempat pupus ya dari hati para feminine soul. Dan ini juga seperti apa yang saya alami ya, saya merasa pesan ini juga buat beberapa orang. Ada beberapa orang yang sudah menyerah dalam keinginan asmara, beberapa orang sudah menyerah dalam kondisi romansa, sudah nyerah, sudah merasa tidak ada orangnya dan lain sebagainya. Tapi
satu hal yang dibangkitin di awal adalah keinginan untuk punya anak, keinginan dan naluriah seorang ibu atau seorang feminin yang ingin nurturing seseorang, membuat jadinya tanpa terasa harapan yang ini tidak kamu matikan, yaitu untuk punya anak. Tidak. Dan di sanalah semesta kemudian seperti membombardir kita dengan harapan bahwa masih ada lagi love life, cinta yang layak buat kamu. Itu untuk beberapa orang ya, aku dapat itu dari triggeringnya, dari harapan soal keturunan. Kemudian lama-lama semesta menghealing, tujuannya, targetnya adalah harapan tentang cinta lagi, sehingga harapan akan romansa tidak mati seperti waktu itu. Itu yang single. Untuk yang double, ya semakin yakin lah ini orangnya lagi hot-hotnya sama pasangan, dan lagi mungkin planning anak, punya anak, atau sedang dalam kondisi ingin bersenang-senang juga dengan anak, mengharmoniskan lagi keluargamu gitu. Lalu Pearl, connect to the divine. Ya, feminine, 3 bulan ke depan hubunganmu dengan semesta akan semakin harmonis. Juga kamu diminta untuk memperhatikan tubuh kamu ya. Kalau ada masalah, kamu selesaikan segera, kamu periksakan segera. Really beautiful. Last one. Mungkin dengan semesta, pesan semesta untuk teman-teman Twin Flame Soulmate. Saya punya video terusannya ya, pesan dari maskulin dan feminin. Juga niatnya padamu apa? Ada di video terusan limited coaching. Hubungi Mas Kiki untuk info pemesanannya. Expect powerful change. New moon eclipse. Ada perubahan besar yang akan terjadi. You are good enough. Kamu cukup. Full moon in Virgo. Have faith in your dream. Waxing crescent moon. Tetap berpegang teguh pada mimpimu. Aku rasa udah jelas ya. Perubahannya adalah kamu akan kembali bermimpi lagi. Kamu akan berani lagi, tapi lebih realistis sekarang karena ada Virgo. Really earthy, sangat realistis, perfectionist, dan dia day to day banget. Dia ngelihat kenyataan, realita. Kamu tahu semua keinginan itu berhak untuk diimpikan manusia, tapi kamu sadar tidak semua keinginan itu bisa terwujud. Tapi juga kamu tahu dan lebih mendalami lagi bahwa tidak juga semua ketakutan kamu akan terjadi. Jadi kamu seimbang, kamu bermimpi dalam semangat yang sehat. Tidak lagi semangat membabi buta karena ada dorongan trauma. Tidak lagi seperti itu. You dream healthily. Dan disitulah perubahan indah akan terjadi. Harapan itu akan muncul. Karena aku ngerasa 2 bulan ini memang energi dominannya adalah memperbaiki harapan teman-teman yang sudah hilang atau sudah menipis banget. Itu dulu. Kan kalau dikirim jodoh nanti, untuk yang single dikirim jodoh pada kondisi seperti ini kan bisa nggak benar ya. Orang kamu udah nggak ada harapan. Jangan berpikir bahwa dia yang akan menyelamatkan kamu. Kalau sudah tipis banget harapan itu, boro-boro ngelihat ada peluang jodoh, hati kita tidak terbuka. Jadi ini step penting untuk kita mulai bisa menarik impian dalam cinta ya. So itu yang bisa aku lihat guys. Jangan lupa ini pertama Zoom bedah buku pertama kali di hari Minggu ini infonya. Dan untuk yang mau video terusan ini ada limited coaching, silahkan hubungi Mas Kiki di nomor
yang aku cantumkan di box deskripsi ya. Aku kasih diskon di harganya untuk limited coaching. Aku ada perubahan harga dari 140.000 jadi 125.000 ya. So guys, thank you so much. Kalau ini resonate dan ngebantu sesuatu di hati kamu, terbukanya sesuatu kesadaran, kasih like, comment, subscribe, dan komentar pengalaman kamu dalam perjalanan Twin Flame Soulmate ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Bye guys. Bye.